Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahma Fadila dengan NIM Q1A12007 dari kelas A jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 2020. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai produk saya yaitu K-Sofel yang berupa dessert Sofel Pancake Nusantara. Sofel pancake merupakan salah satu makanan penutup atau dessert yang saat ini tengah naik daun, di mana sofel pancake ini terkenal melalui aplikasi TikTok dan tengah digemari oleh kalangan masyarakat. Sofel pancake sendiri merupakan makanan penutup yang berasal dari negeri Sakura yaitu Jepang, di mana bahan dasar daripada sofel pancake sendiri adalah tepung protein, mentega, dan juga putih telur. Kompetitor dari usaha sofel pancake ini yang pertama, sofel pancake ini telah dikenal luas oleh masyarakat umum, namun belum banyak yang mengembangkan, di mana pengembangan dari produk sofel pancake rata-rata masih pada kota-kota besar, sedangkan pada kota kecil masih sedikit yang mengembangkan. Yang kedua, K-Sofel di sini merupakan salah satu produk diversifikasi daripada sofel pancake dengan penambahan variasi rasa khas Nusantara, yaitu berupa buah-buahan lokal. Kemudian, melihat dengan diversifikasi pangan, yaitu melalui varian rasa khas Nusantara, kemudian dengan belum banyak yang mengembangkan, maka peluang bisnis dari K-Sofel ini cukup besar jika dikembangkan. Keunikan daripada produk K-Sofel ini adalah yang pertama memiliki bahan dasar putih telur, tepung terigu protein, gula, dan juga sari buah. Nah, sari buah inilah yang menjadi keunikan daripada produk K-Sofel. Yang kedua, aneka topping yang digunakan dari produk K-Sofel ini yaitu tiramisu mango, vanilla dragon fruit, durian cream, choco banana, pandan cheese green, dan juga choco coco. Kemudian, kemasan yang digunakan dari produk K-Sofel adalah kemasan box yang terbuat dari kertas berbahan dasar ivory sehingga ramah lingkungan. Nah, kemasannya dapat dilihat pada di bawah. Sedangkan untuk keunggulan daripada produk K-Sofel adalah yang pertama adanya penambahan sari buah-buahan lokal yang mengandung banyak karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan magnesium, sehingga hal ini dapat bermanfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Sedangkan untuk kemasan daripada K-Sofel ini merupakan kemasan yang ramah lingkungan yaitu berbahan dasar kertas ivory dan juga harga dari K-Sofel ini yang pas di kantong dan juga mudah untuk dijumpai. Sedangkan target konsumen dari produk K-Sofel ini yang pertama ada kaum milenial, yang kedua mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Hal ini dikarenakan harga daripada produk K-Sofel yang murah dan juga manfaatnya bagi kesehatan jika dikonsumsi. Sedangkan untuk spesifikasi dari produk K-Sofel ini yang pertama, produk K-Sofel memiliki cita rasa Nusantara yang berbeda dari varian rasa sofel pancake umumnya, yaitu memiliki varian rasa buah-buahan lokal dari Nusantara. Yang kedua, proses pembuatan dimulai dari persiapan bahan hingga pengemasan dan pemasaran. Yang kedua, dalam pembuatan sofel pancake ini, mesin yang digunakan berupa mixer, pisau, wajan, teflon, oven, dan sendok yang merupakan alat dasar yang harus digunakan. Kemudian untuk desain produk daripada sofel pancake memiliki kemasan keras ivory. Kemudian untuk pemasaran dari K-Sofel melalui membuka outlet, kemudian sosial media, pemasaran melalui sosial media, serta aplikasi jasa pemasaran seperti GoFood dan GrabFood. Kemudian logo dari produk dan kemasan dapat dilihat di bawah ini. Kemudian untuk dampak dan manfaat daripada usaha K-Sofel ini, yang pertama adalah dampaknya ini dapat berdampak positif bagi saya dalam berkarya dengan cara membuka usaha, selain itu dapat bermanfaat di masyarakat umum dengan pengenalan K-Sofel ini. Kemudian untuk manfaat yang saya dapatkan adalah yang pertama saya akan mendapatkan keuntungan finansial, kemudian saya dapat mengasah lagi pola pikir dan aspek kewirausahaan dan cara berwirausaha yang baik dan benar. Kemudian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu produk diversifikasi pangan, yaitu dengan pembuatan sofel pancake sebagai hidangan penutup kekinian yang inovatif dan bernilai jual tinggi. Sedangkan untuk target luaran yang saya
dari K-Sovel ini adalah yang pertama dapat menghasilkan produk siap saji dengan sajian yang berkualitas baik dan jumlah produksi yang terus meningkat setiap harinya, di mana jumlah produk yang dibuat atau yang dihasilkan dalam satu harinya itu rata-rata minimal 20 box dari 3 kg buah-buahan sebagai bahan baku utama, sehingga pada satu bulan akan menghasilkan sebanyak 600 box dari 90 kg buah-buahan, dan untuk satu tahun itu sekitar 1080 kg buah-buahan dengan hasil yaitu 7.200 box sebagai penghasilannya. Kemudian untuk metode pelaksanaan. Yang pertama untuk bahan baku. Pemasokan dari bahan baku ini dapat diambil dan tersedia di pasar-pasar tradisional yang berada di perkotaan maupun pada pasar yang ada di kampung-kampung, dan juga terdapat pada minimarket maupun supermarket. Dan untuk kedepannya, jika K-Sovel ini makin berkembang, maka kami akan bekerja sama dengan petani buah-buahan untuk pemasokan bahan baku seperti buah naga, pisang, durian, dan kelapa. Untuk produksinya sendiri, direncanakan satu hari itu rata-rata minimal 20 box dari 3 kg buah-buahan sebagai bahan baku utama, sehingga pada satu bulan akan menghasilkan 600 box dari 90 kg buah-buahan, dan untuk satu tahun itu ada 7.200 box dari 1.080 kg buah-buahan. Kemudian untuk proses produksi, yang pertama adalah pembuatan adonan pancake. Yang pertama adalah membersihkan buah-buahan, kemudian mengupas kulitnya. Yang kedua menghaluskan buah-buahan dengan blender, dan kemudian disaring hingga mendapatkan sari buah. Kemudian mencampurkan kuning telur, susu UHT, tepung terigu, minyak goreng, dan sari buah. Kemudian diaduk dan setelah itu didiamkan selama beberapa menit. Kemudian pembuatan adonan berikutnya yaitu putih telur, gula pasir, dan cream of tartar diaduk hingga mengembang. Kemudian dicampurkan antara adonan putih telur dengan adonan kuning telur dengan cara diaduk hingga merata. Kemudian oleskan minyak ke dalam oven. Kemudian panggang K-Sovel pancake sampai berubah warna menjadi kuning keemasan pada permukaannya. Kemudian untuk pembuatan krimnya yaitu dicampurkan 2 butir kuning telur, gula pasir, tepung terigu protein, tepung maizena, dan susu UHT, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan mentega dan vanila bubuk atau pasta vanila. Kemudian Sovel pancake diletakkan ke dalam kotak makanan, kemudian disiram dengan krim dan diberikan topping buah di atasnya. Untuk manajemen daripada produk K-Sovel ini, yang pertama saya akan mengontrol pasokan bahan baku dari setiap harinya, kemudian melakukan promosi dilakukan secara terus-menerus dari pelayanan manual hingga media sosial. Sedangkan untuk pemasaran dari Sovel Pancake Nusantara ini akan dipasarkan dengan cara membuka outlet, menitip ke toko, mengenalkan produk Sovel Pancake dengan cara mempromosikan kepada keluarga, saudara, dan teman-teman, kemudian promosi melalui sosial media. Untuk sumber daya manusia dari usaha K-Sovel ini, penyediaan sumber daya manusia ini akan dilakukan dengan cara proses rekrutmen dan seleksi, kemudian akan ditempatkan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya. Kemudian untuk sumber daya manusia ini akan dimulai dari saya sendiri, dan jika usaha ini berhasil, maka saya akan merekrut karyawan sebanyak 1 hingga 3 orang yang akan ditempatkan pada bagian pemasaran dan proses produksi. Sedangkan fasilitas yang dibutuhkan untuk produksi K-Sovel ini yang pertama ada 1 unit pisau atau gunting, 1 unit wadah atau baskom, 1 unit kompor gas 1 mata, 1 unit tabung gas 3 kg, 2 unit spatula dan 1 lusin sendok, 1 unit mixer, 1 unit kulkas, 1 unit oven listrik, 1 unit teflon, 1 unit pemarut keju, 3 unit cetakan pancake, dan 1 outlet penjualan. Nah, kemudian masuk pada finansialnya untuk biaya tetap daripada produksi K-Sovel ini, yaitu sebanyak Rp4.905.000. Kemudian untuk biaya tidak tetapnya, di sini telah dijumlahkan yaitu sebanyak Rp2.595.000, sehingga total biaya dari biaya tetap ditambah biaya tidak tetap adalah Rp7.500.000. Sedangkan untuk pendapatannya yang direncanakan akan dijual adalah 20 box dengan harga per porsinya adalah Rp20.000 sehingga harga keseluruhan adalah Rp400.000. Nah, keuntungan penjualan daripada laba adalah pendapatan dikurang biaya operasional, yaitu dengan keuntungan per minggunya Rp2.400.000, dikurang biaya operasional Rp2.150.000,
Rp150.000, sehingga keuntungan per minggunya adalah Rp250.000. Sedangkan untuk labanya adalah 1 juta per bulan dan 12 juta per tahunnya. Sedangkan keuntungan bersih untuk per tahun adalah total pendapatan dikurang total biaya produksi, yaitu Rp12 juta dikurang Rp7.500.000, sehingga keuntungan bersih pada setiap tahunnya adalah Rp4.500.000 per tahun. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari produk usaha K-Sofel yang merupakan Sofel Pancake Nusantara. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.